Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana proses kami membuat data, dari mulai mengimpor data, menghitung frekuensi, dan membuat diagram dengan judul kuesioner kami dampak TikTok bagi generasi milenial. Pertama-tama, sekarang saya berada di halaman kuesioner yang telah dibuat. Di sini ada responden dengan jumlah responden 35. Saya akan memilih opsi View Response in Sheets. Nah, setelah itu saya akan mengcopy semuanya, semua data, dengan menekan Ctrl A dan Ctrl C. Selanjutnya saya pindahkan ke Microsoft Excel dengan menekan Ctrl V. Sekarang semua data telah tercopy. Nah, sekarang sudah berada di tampilan jawaban dan pertanyaan. Jawaban ini akan saya ganti menjadi angka dengan parameter setuju nomor 1, sangat setuju nomor 2, kurang setuju nomor 3, dan tidak setuju nomor 4. Dengan cara menekan Ctrl H. Ctrl H. Setuju akan saya ganti menjadi angka 1. Dan replace all. Sangat 1 akan saya ganti menjadi 2. Kurang 1 akan saya ganti menjadi 3. Tidak 1 akan saya ganti menjadi 4. Setelah itu otomatis terganti. Empat 1 akan saya ganti menjadi 4. Sekarang semua jawaban sudah otomatis terganti menjadi angka. Kemudian kolom pertama saya ubah menjadi P1. Itu menandakan bahwa pertanyaan pertama. Selanjutnya saya akan merapikan kolom-kolom ini dengan mengecilkan setiap tabelnya agar data lebih mudah untuk dilihat. Begitulah cara saya mengimport data dari Google Form ke Excel. Selanjutnya itu adalah penghitungan frekuensi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan mencari jumlah nilai dari setiap responden dengan rumus sama dengan sum buka kurung soal 1 sampai soal 20 untuk jumlah responden.
rumusnya yaitu sum sama dengan sum buka kurung, kita pilih dari soal nomor 1 sampai soal 20 dari respon pertama. Selanjutnya, kita bisa percepat dengan cara tarik jumlah pertama yang kita cari tadi sampai data terakhir, maka secara otomatis kolom akan terisi seperti yang di layar. Kita tarik dari hasil yang pertama tadi sampai respon yang terakhir. Nah, seperti itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zudia Vidya. Sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan acuan normal. Untuk kolom pertama yaitu kolom kategori. Kategori ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama yaitu setuju, yang kedua sangat setuju, maaf, untuk yang pertama ini sangat setuju. Yang kedua setuju. Yang ketiga kurang setuju. Yang keempat tidak setuju. Kolom yang kedua yaitu interval kelas. Kolom yang ketiga frekuensi dilambangkan dengan F. Kolom yang keempat yaitu persen. Interval kelas untuk kategori sangat setuju, rumusnya yaitu lebih besar M ditambah 1 SDT def. Untuk setuju rumusnya yaitu M sampai dalam kurung M ditambah 1 SDT def. Untuk yang kurang setuju rumusnya M dikurang 1 STD def M dikurang 1 STD def sampai M. Untuk yang tidak setuju rumusnya kecil dari M dikurang 1 STD def. Kita kopikan tabel ini sebagai rumusnya. Pertama-tama kita cari M-nya dulu, yaitu min. Dengan rumus sama dengan average untuk mencari rata-rata, ini rumusnya. Sama dengan average. Kita blok jumlah data dari pertama sampai terakhir. Data yang sudah dijumlahkan dari responden pertama sampai responden terakhir. Lalu didapatlah min-nya ini 36,51. Kita buat aja di belakang komanya itu 2 angka. Oke. Selanjutnya kita cari STD def-nya, standar deviasinya. Dengan rumus sama dengan STD def mulai dari
jumlah data responden pertama sampai yang terakhir. Jadi hasilnya 8,93. Kita cari M ditambah std_def M ditambah std_def sama dengan sum mean ditambah std_def. Didapatlah 45,44. Selanjutnya kita cari M dikurang std_def. Mean sama dengan mean dikurang std_def. Didapatlah 27,59. Setelah semuanya kita dapatkan, lalu masukkan ke rumus. Sangat setuju lebih besar M ditambah 1 std_def. Ini hasilnya 45 lebih besar dari 45,44. Yang setuju M 36,51 sampai 45,44. Untuk kurang setuju, di sini M kurang 1, ini 27,59 sampai M 36,51. Tidak setuju besar dari M kurang std_def, yaitu 27,59. Setelah didapatkan semua interval kelasnya, lalu kita cari frekuensi dengan rumus klik fx ini. Di kategori kita pilih statistical, lalu kita pilih COUNT_IF yang ada S ujungnya. Muncul sebuah dialog. Untuk kriteria rank ini, kita blok seluruh jumlah data yang telah dijumlahkan tadi pada kolom V, mulai dari data pertama sampai yang terakhir. Lalu kriteria satunya, karena kita ingin mencari frekuensi dari interval kelas sangat setuju, maka kita masukkan interval kelasnya besar dari 45,44. Enter. Jadi frekuensi dari kelas pertama ini ada 4, menggunakan kecil dari dan besar dari. Di sini tadi batas kelas bawahnya, berarti kita buat besar dari 36,51 dan ini kecil dari 45,44. Maka frekuensi kelas kedua yaitu berjumlah 14. Untuk frekuensi kurang setuju sama, klik fx, COUNT_IF, blok jumlah data, kriteria pertama, batas bawah kelas, besar dari 27,59. Kita blok lagi jumlah data dari pertama sampai terakhir. Kriteria keduanya batas atas, yaitu kecil dari 36,51. Muncullah frekuensinya 11 dari kategori kurang setuju. Untuk frekuensi yang keempat yaitu tidak setuju, sama rumusnya, klik fx, COUNT_IF,
blok jumlah data dari awal sampai terakhir. Kriteria satunya, isi interval kelasnya yaitu kecil dari 27,59. Hasilnya yaitu 6. Lalu kita jumlah seluruh frekuensi ini untuk mengecek apakah benar jumlahnya sama dengan jumlah seluruh responden dengan cara sama dengan sum log frekuensi pertama sampai frekuensi terakhir, tutup kurung, enter. 35. Ternyata seluruh responden hasilnya sama dengan seluruh frekuensi. Untuk mencari persen, rumusnya untuk kelas pertama sama dengan frekuensi dibagi jumlah semua frekuensi dikali 100. Kita menggunakan dua angka belakang koma saja. Jadi hasilnya 11,43. Dan frekuensi dibagi jumlah seluruh frekuensi dikali 100. Frekuensinya 11 dibagi jumlah semua frekuensi 35 dikali 100. Jumlah frekuensi kali 100. Lalu kita jumlahkan seluruh persennya, apakah sampai 100% atau tidak. Sama dengan sum blok seluruh persennya dari awal sampai akhir, tutup kurung, enter. Ternyata benar, hasilnya 100%. Jadi inilah tabel distribusi frekuensinya. Sekarang untuk diagram batang dan diagram lingkaran akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita blok tabel distribusinya untuk membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, selanjutnya kita klik insert, lalu kita pilih menu untuk membuat diagram batang. Selanjutnya kita pilih diagram yang ingin kita pakai. Baik, ini diagram batangnya. Selanjutnya untuk diagram lingkaran sama seperti tadi, kita blok tabel distribusinya. Pilih insert, pilih menu untuk diagram lingkaran. Kita klik. Pilih cari persennya. Baik. Jadi inilah hasil dari data kami, tabel distribusi frekuensi dengan acuan normal. Ini tabel diagram dan tabel lingkarannya. Lebih dan kurangnya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.